Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh Pak Taufik Sumadi dengan judul Q dan DQ. Baik, kita lanjut. Q atau antrian adalah data linear yang mengikuti prinsip FIFO, yaitu first in, first out. Maksudnya itu elemen yang pertama masuk akan menjadi yang pertama keluar. Lalu karakteristik dari Q ini adalah pertama, tambah elemen itu di belakang atau tail. Kemudian ada ambil atau hapus elemen dari depan atau head. Ya, di sini kita diberi contoh from Q import Q. Key sama dengan Q. Lalu Q.put 10. Lalu ada Q.put 20. Lalu Q.put 30. Berarti di sini kemudian print Q get. Itu berarti menghasilkan output. Berarti outputnya adalah 10. Kemudian kalau kita print lagi Q get, kemudian maka outputnya adalah 20. Fitur lain yaitu Q.empty, itu mengecek apakah antrian di dalam variabel tadi kosong atau tidak. Kemudian ada Q.size, itu untuk melihat ukuran antrian. Kemudian Q.full, itu mengecek apakah sudah penuh jika dibatasi. Lalu ada LIFO Q, itu seperti stack LIFO. Lalu ada priority queue, itu menyimpan data berdasarkan prioritas. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan dari teman saya sebelumnya. The queue atau yang disebut dengan double-ended queue. The queue adalah struktur data double-ended queue yang artinya kami bisa menambahkan dan menghapus elemen dari kedua ujung, depan dan belakang. Yakni DQ adalah singkatan dari double-ended queue. Ini adalah struktur data yang memungkinkan penambahan dan penghapusan elemen dari kedua ujungnya secara efisien. Tidak seperti antrian biasa yang biasanya dioperasikan menggunakan prinsip FIFO atau yang biasa disebut dengan first in, first out. DQ mendukung operasi FIFO dan LIFO yang artinya last in, first out. Selanjutnya ada jenis input DQ. Yang pertama ada input restricts DQ. Input dibatasi di salah satu ujung sementara penghapusan diizinkan di kedua ujungnya. Output restrict DQ. Input terbatas di salah satu ujungnya, tetapi penyisipan diizinkan di kedua ujungnya. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya menambahkan dan menghapus item DQ. Append menambahkan item ke ujung kanan DQ. Append left menambahkan item ke ujung kiri DQ. Extend atau yang disebut iterable menambahkan semua elemen dari yang dapat diulang ke ujung kanan. Extend left iterable menambahkan semua elemen dari iterable ke ujung kiri dalam urutan terbalik. Remove atau value menghapus kemunculan pertama dari nilai yang ditentukan dari DQ. Jika nilai tidak ditemukan, nilai akan memunculkan value error. Pop menghapus dan mengembalikan elemen dari ujung kanan. Pop left menghapus dan mengembalikan elemen dari ujung kiri. Clear menghapus semua elemen dari DQ. Mengakses item dan panjang DQ. Pengindeksan akses elemen berdasarkan posisi menggunakan indeks positif atau negatif. Len mengembalikan jumlah elemen dalam DQ. Sekian, terima kasih. Selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidup Pangestu. Saya akan membahas tentang hitungan rotasi dan pembalikan DQ. Untuk hitungan ada fungsi count. Fungsi count adalah metode untuk menghitung jumlah kemunculan elemen tertentu dalam DQ. Selanjutnya ada rotasi. Dalam rotasi ada fungsi rotate. Fungsi rotate adalah metode untuk memutar DQ dengan n langkah. N positif berputar ke arah kanan dan n negatif berputar ke kiri.
Selanjutnya ada pembalikan. Dalam pembalikan ada fungsi reverse. Reverse adalah metode untuk membalikan urutan elemen dalam DQ. Selanjutnya ada karakteristik. Karakteristik ini tambah atau hapus elemen itu bisa dari kiri atau dari kanan. Ini contohnya. Kita punya variabel D dan D append 1 adalah menambahkan 1 ke kanan. Selanjutnya ada D append left 2, menambahkan 2 ke arah kiri. Nih outputnya. Selanjutnya ada depop. Depop ini menghapus dari kanan, yang dihapus adalah 1. Depop left adalah menghapus di kiri, yang dihapus adalah 2. Selanjutnya ada perbandingan. Perbandingan antara QW dan DQ. Perbandingan pertama adalah FIFO. FIFO support di QW, ya FIFO sangat support di QW, dan DQW juga tentunya dia juga support. Selanjutnya ada fitur LIFO. Di QW LIFO dia bernama LIFO QW, sedangkan di DQW yang LIFO ini disebut dengan POP. Selanjutnya ada fitur tambah atau hapus dari kedua sisi. QW dia tidak bisa menghapus dari kedua sisi seperti DQW. DQW dia bisa dengan cara ini, tapi di QW tidak bisa. Selanjutnya efisiensi antara kedua DQW atau QW tadi. Kalau untuk QW efisiensinya dia lebih cocok untuk thread safe antrean, sedangkan DQW dia cocok untuk dia lebih ke cepat dan fleksibel. Selanjutnya ada fitur thread safe. QW dia support fitur thread safe, sedangkan DQW tidak support. Oke, sekian. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan materi dari Q dan DQ. Kapan sih kita menggunakan Q dan DQ? Gunakan Q butuh antrian sederhana dan bekerja dengan multi-threading karena thread safe, dan gunakan DQ karena operasi cepat dari dua sisi dan tidak memerlukan thread safe. Nah, di sini ada implementasi code dari sebuah Q. Pertama kita membuat class dari Q dan instruktur untuk membuat items yang berupa sebuah list. Lalu di sini kita akan mengecek apakah Q kita kosong menggunakan len yang outputnya adalah sebuah boolean true or false, dan di sini ada fungsi enqueue untuk menambahkan items ke rear dari queue kita, dan di sini ada fungsi dequeue. Di sini akan mengecek apakah queue menggunakan pengkondisian apakah queue kita kosong. Jika kosong maka akan ngeprint queue is empty. Jika tidak kosong akan mereturn sebuah pop dari indeks 0. Dan di sini ada fungsi untuk mengecek panjang dari queue kita. Nah, di sini kita membuat antrian sebuah objek. Lalu kita enqueue menggunakan fungsi enqueue item 1 di sini, dan enqueue item 2, maka akan append di belakang dari item 1, mengappend dari rear. Lalu di sini ada enqueue anomaly, akan menambahkan item anomaly, dan di sini ada mengecek apakah antrian ini kosong menggunakan fungsi dari is empty. Hasilnya ada false karena ada itemnya di sini. Dan dequeue yaitu menghapus antrian yang paling depan, yaitu item 1 di dalam kasus ini. Dan di sini kita akan mengecek size-nya, apakah queue kita ada isinya atau tidak. Nah, di sini ada 2 karena dalam antrian kita queue kita cuma ada 2 item. Yang sebelumnya sudah kita di queue 1. Lalu di sini kita ngeprint item kita atau antrian kita, yaitu cuma ada item 2 dan item 1. Oke, selanjutnya di sini ada implementasi dari DQ. Kita membuat kelas DQ sama menggunakan init untuk membuat items, mengecek apa kosong, menambahkan sebuah item, menambahkan item dari kiri atau dari front menggunakan insert dengan indeks 0 dan items. Lalu di sini ada fungsi DQ sama seperti sebelumnya. Lalu ada fungsi DQ right, yaitu kita akan menghapus antrian yang paling belakang, itu rear yang paling belakang.
Dan sini ada size, fungsi size. Oke, kita mau buat sama seperti sebelumnya, kita mau buat objek dahulu, lalu kita enqueue item 1, lalu kita enqueue item 2, lalu kita di sini ada enqueue item 0, sehingga akan enqueue left, sehingga akan mengepen itemnya menjadi paling depan, yaitu front, sehingga item 1 yang sebelumnya indeksnya 0 sekarang jadi indeksnya adalah 1, dan item 0 menjadi indeks 0. Oke, sini ada DQ, sama seperti sebelumnya, menghapus yang paling depan dari antrian, dan DQ rear atau DQ right. Di sini kita akan menghapus item paling belakang, itu dalam kasus ini adalah item 2. Nah, di sini kita mengecek size-nya cuma ada 1, dan kita cetak items atau antrian kita. Itu cuma ada item 1 setelah kita DQ dan NQ ya. Oke, terima kasih. Ya, baik. Sekian dari presentasi kelompok kami. Saya mewakili kelompok meminta maaf apabila ada salah kata. Kemudian apabila ada informasi yang kurang jelas, kami minta maaf. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.